Membuat server dan client connections oleh La Cynthia Christie. Arsitektur client server adalah arsitektur jaringan di mana setiap komputer atau proses pada jaringan yang terdiri dari server dan klien. Server terdiri dari sebuah komputer dan prosesor yang kuat yang didedikasikan untuk mengelola disk drive atau file server, printer atau print server, atau lalu lintas jaringan atau network server. Klien atau workstation di mana pengguna menjalankan aplikasi. Klien bergantung pada server untuk sumber daya seperti data, perangkat, dan kecepatan proses. Tipe lain dari arsitektur jaringan dikenal juga sebagai arsitektur peer-to-peer karena node memiliki tanggung jawab yang sama. Keduanya memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan yang unik, sehingga keduanya banyak digunakan sebagai arsitektur jaringan. Komputer klien menyediakan sebuah antarmuka untuk memungkinkan pengguna komputer meminta layanan dari server dan untuk menampilkan kembali hasil dari server. Server menunggu permintaan dari klien dan kemudian menanggapinya. TCP atau IP socket. Ketika membangun konektivitas, klien dan server masing-masing mengikat soket untuk mengakhiri koneksi mereka. Setelah sambungan telah ditetapkan, klien dan server keduanya membaca dan menulis terhadap soket ketika berkomunikasi. Soket adalah kombinasi dari kedua alamat IP dan nomor port. Setiap soket digunakan dalam komunikasi klien server yang merupakan titik akhir dari link komunikasi dua arah yang digunakan untuk mengirim paket antar aplikasi. Beberapa koneksi TCP dapat dimulai antara masing-masing klien dan server dan masing-masing koneksi unik dengan kombinasi dari port awal dan sampai titik akhir. Server berjalan pada host tertentu di mana ia menciptakan dan terus mendengarkan sebuah server socket yang terikat ke nomor port tertentu dan menunggu klien untuk membuat permintaan koneksi. Klien harus tahu port yang benar dan alamat IP atau nama host server, sehingga dapat memulai permintaan koneksi dan mengidentifikasikan diri. Ketika server menerima permintaan koneksi klien, klien juga menciptakan soket dan komunikasi antara klien dan server terjadi karena keduanya membaca dan menulis ke masing-masing soket mereka. Java menggunakan kelas soket dan server soket dari paket JavaNet untuk melaksanakan komunikasi klien server. Dalam aplikasi server, sekali server soket telah terinstansi dengan port yang ditunjuk, sebuah soket dibuat untuk menerima permintaan koneksi server soket dengan memanggil accept method yang ada pada objek server soket. Kemudian, objek kelas input-stream-reader, buffer-reader, dan print-stream yang dipakai. Metode objek buffer-reader pada read line digunakan untuk mengambil masukan dari klien dan metode objek println pada print-stream yang digunakan untuk mengirim output ke klien. Pada aplikasi klien, soket baru dibuat pada server soket ketika server menerima permintaan koneksi. Sambungan diminta oleh instansiasi objek kelas soket dan lewat alamat IP server atau nama host dan port yang dipilih sebagai argumen. Kemudian, objek kelas input-stream-reader, buffer-reader, dan print-stream yang dipakai. Metode objek buffer-reader pada read line digunakan untuk mengambil masukan dari server dan metode objek println pada print-stream yang digunakan untuk mengirim output ke server. Kesimpulannya, yang pertama, ciptakan sebuah objek soket atau server soket dan membukanya melalui port tertentu dan alamat IP atau nama host. Kedua, instansiasi objek input stream reader, buffer reader, dan print stream untuk aliran data ke dan dari masing-masing soket. Yang ketiga, read dan write ke aliran antara soket menggunakan protokol yang disepakati keduanya. Yang keempat, tutup aliran input dan output. Dan yang kelima, tutup objek soket atau server soket. Sekarang masuk ke bagian program.
Yang pertama, program dari server menggunakan bahasa Java. Program ini mengimport java.io dan java.net. Pada kelas server, dibuat kelas utamanya dengan nama throw exception. Kemudian server diinstansiasi dengan nama new server dan diciptakan server.run. Server.run programnya ada di bawah ini. Kemudian diciptakan objek server socket dengan port 444. Misalkan nama objeknya SVR-SKT. Kemudian objek server socket membuat metode accept, yaitu berfungsi untuk menerima masukan dari klien. Lalu input stream reader dibuat objeknya yaitu IR. Dan buffer reader objeknya BR. Di bawah berikutnya yaitu untuk pesan menggunakan metode readline pada objek buffer reader yang berfungsi untuk membaca atau menerima masukan dari pesannya klien, sehingga nanti akan di print yaitu pesan atau message. Pada message diberikan kondisi. Jika message tidak sama dengan null, maka dibuat objek print string yaitu PS, dan objek PS mengambil metode println di mana nantinya yang keluar adalah message received atau pesan diterima. Itulah yang menjadi output untuk dikirim ke klien. Lanjut ke program dari klien. Seperti pada server, importnya java.io dan java.net. Kemudian pada kelas klien, di kelas utamanya menggunakan throw exception. Kemudian diinstansiasi yaitu new client dan juga dibuat metodenya run. Pada program di bawah ini, nama soket dibuat baru dengan port yang sama yaitu 444. Kemudian objek yang sama seperti pada server yaitu input stream reader, buffer reader, dan print stream. Pada buffer reader metodenya readline sama seperti pada server, dan di sini digunakan untuk mengambil masukan dari server. Kemudian print stream menggunakan perintah println, yaitu pada bawah ini, yang dimana println message yang berfungsi untuk mengirimkan output ke server.